peninggalan bersejarah yang menjadi kejayaan di masa lalu. Salah satunya adalah Candi Bajangratu, peninggalan negara dari Kerajaan Majapahit yang sudah berdiri kokoh di daerah Trawulan, Jawa Timur. Bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan kisah sejarah, nilai spiritual, serta nilai budaya yang tinggi. Kita belajar tentang asal-usul, fungsi, dan keindahan Candi Bajangratu. Bajangratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Daerah Trawulan sendiri dipercaya sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi. Merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berhasil menyatukan wilayah Nusantara dan dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di wilayah Trawulan terdapat banyak peninggalan bersejarah. Candi Bajangratu menonjol karena bentuknya yang menyerupai gerbang tinggi dan megah, menggambarkan kemegahan arsitektur Majapahit yang sangat maju pada zamannya. Nama dan sejarah pembangunan nama Bajangratu berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu bajang yang berarti kecil atau muda dan ratu yang berarti raja. Namun ini merujuk pada Raja Jayanegara, raja kedua kerajaan Majapahit yang naik takhta pada usia muda. Para ahli, Candi Bajangratu dibangun sebagai tugu peringatan untuk menghormati arwah Raja Jayanegara, sekaligus sebagai bagian dari upacara penghormatan dan penyucian jika orang yang telah meninggal dalam tradisi Hindu. Bajangratu menyimpan nilai sejarah, budaya, dan religius yang sangat penting. Secara historis, candi ini membuktikan betapa tinggi peradaban Majapahit dalam bidang seni, arsitektur, dan keagamaan. Secara budaya, Candi Bajangratu mencerminkan toleransi dan akulturasi antara agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan di masa itu. Dari segi spiritual, candi ini mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kesetiaan, kesucian, dan penghormatan terhadap leluhur. Candi ini juga menjadi simbol kejayaan Majapahit yang tetap dikenal sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Pengunjung juga diimbau untuk tidak mencoret-coret dan menjaga kebersihan. Pelestarian candi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga warisan sejarah bangsa. Itu bukan sekedar bangunan kuno dari bata merah, tapi saksi bisu kejayaan kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang menjadi fondasi kebesaran bangsa Indonesia. Dari candi ini kita belajar tentang penghormatan kepada leluhur, nilai spiritual, dan semangat pelestarian budaya. Bangunan yang berusia lebih dari 600 tahun ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu, melainkan cermin untuk masa depan. Mari kita cinta, rawat, dan lestarikan peninggalan sejarah Indonesia agar keindahan dan maknanya tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Saya akan mewawancarai salah satu dari kunci Candi Bajangratu. Pertanyaannya, apakah pengaruh kondisi alam dengan datangnya Hindu-Buddha di kehidupan masyarakat kita? Ya, dengan datangnya agama Hindu-Buddha itu mempengaruhi ekonomi masyarakat ini ya. Misalnya dengan adanya perdagangan dan pertanian ya, dengan adanya perdagangan masyarakat ini bisa meningkatkan ekonominya dan meningkatkan kualitas dari pertanian. Pertanyaan nomor 2, apakah ada keterkaitan antara hasil budaya Hindu-Buddha dengan peningkatan ekonomi? Iya ada. Baik, wawancara akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rafa. Pertanyaan nomor 3, apakah peninggalan Candi Bajangratu mempengaruhi ekonomi penduduk di sekitar? Iya ya, dengan adanya Candi Bajangratu ini masyarakat ini bisa meningkatkan ekonominya ya. Misalnya dengan cara berjualan di sini dan membuka usaha parkir sepeda atau mobil.
Nomor 4. Apa saja peninggalan budaya Hindu-Buddha? Peninggalan Hindu-Buddha di Thailand ini salah satunya merupakan Batara ini ya. Ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Nomor 5. Bagaimana kondisi alam di sekitar Candi Bojong Atu? Sangat ramai ya. Misalnya kalau hari Minggu, hari libur, ya, itu pengunjungnya sangat ramai sekali. Itu umum dan siswa dan mahasiswa. Kalau hari-hari biasa, itu kebanyakan siswa dan mahasiswa. Baik, terima kasih ya Bu atas Ya, sama-sama.